Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nur Aini Karismaya, mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketiga hal tersebut merupakan senjata setan untuk menyesatkan manusia. Bagaimana sih definisi miras, judi, dan pertengkaran secara ilmiah maupun islami? Apa saja sih akibat dari ketiga hal itu jika tidak kita hindari? Lalu bagaimana cara menghindarinya? Nah, yang pertama ada minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan proaktif, sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan dapat menimbulkan ketagihan. Merupakan hasil fermentasi buah yang paling banyak adalah buah anggur. Kegunaan etanol sendiri diantaranya untuk cairan disinfektan, campuran bahan bakar kendaraan bermotor, pelitur, pelarut parfum, dan bahan bakar lampu spiritus. Sehingga jika masuk ke dalam tubuh maka akan menyebabkan kehilangan kesadaran. Dalam Islam, minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol maka disebut dengan istilah khamar. Rasulullah SAW bersabda, An Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kulla muskirin khamrun wa kulla muskirin haramun, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Sehingga khamar tidak terbatas pada minuman keras, melainkan juga termasuk di dalamnya adalah narkotika. Nah, apa sih hukum khamar dalam Islam? Nah, hukum khamar ini dalam Islam sudah jelas, yaitu haram. Nah, alasan dibalik haramnya khamar diantaranya yang pertama, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, khamar adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Barang siapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain itu, khamar dilaknat pada 10 hal, yakni karena zatnya, pemerasnya, orang yang memeras, diminum sendiri, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang meminta orang lain untuk membawakannya, orang yang memakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menuangkannya. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir untuk mendekati atau mencoba miras sedikit pun. Bolehkah khamar untuk obat? Biasanya orang yang sakit secara naluri akan mencari obat-obatan agar penyakitnya segera sembuh. Biasanya dia akan mendatangi apotek atau rumah sakit. Tapi terkadang ada orang yang berkata, minum anggur merah saja, bagus untuk kesehatan karena bisa menghangatkan badan. Apabila terjadi seperti itu, maka perlu mengingat pesan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Berikut ini, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
tetapi dosa atau kerugiannya keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram. Jadi, jelas di sini bahwa kita apabila menggunakan khamr sebagai obat, tentu merupakan jalan yang kurang tepat. Oleh karena itu, apabila kita sedang sakit, maka sebaiknya menggunakan obat yang halal terlebih dahulu, herbal atau non-herbal yang sudah teruji klinis. Yang kedua, pergi ke dokter untuk mendapatkan resep obat yang tepat sehingga tidak terjadi overdosis. Kemudian perbuatan yang selanjutnya adalah judi. Dalam istilah Islam disebut dengan istilah al-maisir. Al-maisir adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuai materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Suatu hal akan dikatakan sebuah judi apabila ada harta yang dipertaruhkan. Yang kedua, adanya permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dengan yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah, sebagian atau semuanya. Adapun jenis-jenis judi diantaranya ada sambung ayam, lotre atau togel, dan bahkan dalam lomba. Lomba bisa menjadi judi apabila hadiah diambil dari uang pendaftarannya. Allah sangat melarang manusia bermain judi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa atau kerugiannya keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Mengapa judi itu haram? Karena mengikuti perbuatan setan. Yang kedua, banyaknya kemudaratan yang menyertainya, diantaranya melalaikan dari mengingat Allah, merusak keuangan, merusaknya rumah tangga, dan bahkan terjadinya pembunuhan. Perbuatan yang ketiga yakni pertengkaran. Apa sih yang menyebabkan dua orang itu bertengkar? Tidak lain, tidak bukan adalah amarah. Dengan cara ini setan bisa dengan sangat mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, menghancurkan barang, bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Amarah harus kita kendalikan dengan baik. Apabila amarah tidak dikendalikan dan berujung kepada pertengkaran, maka berakibat merusak tali silaturahmi. Yang kedua, dunia menjadi sempit karena apabila kita bertengkar dengan seseorang, seolah-olah Allah akan mempertemukan kita terus dengan orang tersebut. Yang ketiga, menjadi orang yang tersesat. Dan yang keempat, menghilangkan nyawa. Karena besarnya akibat dari amarah, maka kita harus mampu mengendalikan amarah tersebut dengan baik. Yang pertama, meminta perlindungan Allah dengan mengucapkan ta'awudz. Yang kedua, diam dan jaga lisan. Jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Dan yang terakhir adalah berwudu atau mandi. Nah, itulah tadi 3 perbuatan setan yang wajib kita hindari agar kehidupan kita penuh dengan keberkahan dan keberuntungan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.